gimana mengatasinya agar seseorang dia bagus sebagai seorang salesman pribadi, begitu naik menjadi supervisor, manajer pegang tim, dia juga tetap perform gitu. Exactly. Satu motivasi. Ya. Yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat pengusaha, hari ini saya merasa luar biasa. Kenapa? Karena saya kedatangan tamu istimewa. Beliau ini saya tahu dari awalnya, sekitar tahun 95, mulai menjadi seorang salesman yang pakai dasi. Bayangkan seorang salesman pakai dasi, bawa map gitu ya, kemana-mana. Ya. Bagi saya sih, kalau sekarang ya, sekarang kayaknya orang begitu culun banget. Gitu ya. Dulu tuh 95, kebayangnya sekian puluh tahun yang lalu. Nah, beliau ini membina karir, membangun karir dari paling bawah, yaitu sebagai seorang salesman frontliner yang paling depan, sampai akhirnya beliau ini menjadi orang nomor satu di sebuah industri yang berbasis syariah. Industrinya ini menarik bagi saya ya, sebagai seorang, saya juga salesman, tapi kalau saya pikir-pikir, saya itu jualannya mudah. Kenapa? Dulu saya jualan jasa, sekarang pun saya jualan jasa, pernah juga jualan barang gitu ya. Sekarang jasa saya jasa training, jasa business coach. Jadi jasanya itu jelas gitu. Ketika saya dulu jual produk, saya jual produk post harvest pest, pestisida, jelas gitu ada barangnya. Dan beliau ini membangun karirnya menjual sesuatu yang nggak kelihatan ya, nggak ada barangnya, nggak ada jasanya. Kalau bagi saya nih, mohon maaf kepada teman-teman pelaku industri, jual janji doang gitu ya. Tapi jual janji bisa laku. Nah, gimana caranya jual janji bisa laku? Hari ini kita akan belajar pada beliau. Ya, beliau ini adalah sahabat saya, rekan saya, namanya Bapak Edi Yoga Prasetyo. Ya, beliau ini terakhir karirnya itu sebagai orang nomor satu di Allianz Syariah, ya asuransi syariah. Jadi Anda tahu sahabat pengusaha, bagaimana menjual asuransi yang sesuatu tidak ada produknya, tidak ada jasanya, tidak ada apa-apanya. Ya, kita langsung tanya kepada Pak Yoga ya. Pak Yoga nih, Cak Yoga ya, nih temen, gimana kabarnya? Ketemu lagi sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Beliau ini dulu saya kos sama beliau merintis karir tadi dia sebagai sales asuransi. Dan bagi saya banyak ilmu yang bisa digali dari beliau. Cak Yoga nih, apa kegiatan sekarang ini? Ya, sekarang kalau orang bilang karena habis ngambil pensiun dini, bilangnya pensiun ya. Iya. Saya setuju sama yang tadi disampaikan Cak Sul. Kita mesti membrandingnya jangan pensiunan. Jangan. Tapi kita lagi masuk ke the next level of employment gitu kan ya. Step up to the next level gitu. Kalau saya sebenarnya nggak step up lagi, saya jump up to the next level. Jadi saya tuh kegiatan sekarang alhamdulillah diberikan amanah untuk mengetuai satu lembaga sertifikasi profesi perasuransian syariah. Jadi untuk teman-teman dan di industri perasuransian syariah. Direktur di situ. Ya, menjadi direktur, dan itu memang lebih captive lah marketnya karena memang melayani teman-teman di perasuransian syariah. Terus selain itu juga ngajar, tapi masih jadi asisten karena S2-nya belum selesai. Jadi ada teman saya yang ngajar di salah satu universitas negeri. Saya membantu beliau di situ. Tapi expertise-nya walaupun belum master sudah levelnya profesor kan? Ya kan ada, enggak lah profesor enggak lah, kan ada orang bilang pengetahuan dan keterampilan ada yang bisa didapat langsung dari praktek, ada yang dari mungkin pendidikan dari kelas formal gitu ya. kan. Nah, dua-duanya pastinya kan bagus ya. Mungkin yang satu terstruktur, yang satu memang scattered gitu. Tapi memang suatu saat kita perlu membuat itu lebih terstruktur dan diakuin gitu. Iya. Mungkin itu ya, saya lagi di tahap untuk membuat apa yang mungkin pernah saya alami itu bisa, ya selain bisa lebih terstruktur dan bisa juga di-share. Kalau ada manfaatnya. Alhamdulillah. saya sekarang justru pengen dapat share-nya nih ya. Pengen dapat share-nya. Saya salesman, I'm a salesman ya. Bahkan pernah juga masuk kategori salesman yang terbaik lah gitu kan. Tahu. Tapi itu dia, saya itu belum memahami sebetulnya bagaimana menjual sesuatu yang tidak ada wujudnya. Kalau bentuknya jasa enak gitu kan, masih bisa dirasa, orang merasa ini kan nggak ada ya. Ya itu tadi ya, mohon maaf ya, jual janji. Jual janji. Gimana sih, Cak? Itu rahasianya dari paling bawah sampai berada di puncak di industrinya itu.
Mungkin gini, Cak Sul, kalau dibilang misalkan karir saya sukses banget di salesman, top juga enggak gitu ya, tapi low banget atau mungkin di bawah banget juga enggak. Jadi mungkin average gitu, tapi memang banyak banget yang bisa pernah saya pelajari sendiri, kemudian jadi pengetahuan bisa ditularkan, dan juga yang saya serap dari teman-teman gitu, karena kan pasti lingkungannya juga sama gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan menjual sesuatu yang di-compare dengan pengalaman Cak Samsul itu biasa menjual produk yang tangible gitu ya. Simpelnya mungkin tangible itu kan bisa dilihat, bisa diraba, dirasakan, bisa didemokan gitu ya. Nah, kalau mau jual asuransi, apa yang bisa didemokan kan gitu kan? Yang didemokan ya cuman kalau orang Jawa bilang itu BA gitu kan, bakul abab gitu. Ya jadi hanya ucapan kita aja tuh yang didemokan gitu. Tapi sebetulnya kalau dibilang kontras banget juga enggak sih gitu. Artinya gini, selalu ada di dalam industri atau apapun itu produk yang memang intangible dan itu memang harus dijual. Salah satunya adalah asuransi. Dan kalau kita bilang terutama asuransi jiwa ya. Kalau asuransi kayak mobil gitu itu masih lebih mudah dibayangkan karena kita diarahkan pada satu situasi di mana oke, kalau Anda punya mobil kemudian mobil itu tabrakan kan bisa dihitung tuh kerugiannya. Dia orang bisa langsung membayangkan gitu. Tetapi prinsip yang sama sebenarnya berlaku juga pada asuransi jiwa. Nah, biasanya teman-teman yang lebih tough ini mereka yang menjual atau memasarkan asuransi jiwa. Karena memang pertama hampir rasanya tidak ada orang nih bangun tidur gitu ya, terus, saya butuh asuransi jiwa gitu ya. Terus saya hubungin siapa? Teman saya, agen asuransi namanya Samsul misalnya, nggak mungkin kayak gitu. Pasti came up-nya itu dari orang yang dia memang punya misi untuk memperkenalkan produk itu dulu kan gitu. Tapi juga nggak bisa ujuk-ujuk kita ngomong tentang produknya langsung kan. Jadi harus membuat yang intangible tadi menjadi tangible, ya kan? Sebentar nih. Jadi memang di dunia ini nggak ada orang yang tiba-tiba saya perlu asuransi, itu nggak ada ya? Nggak ada deh, kayaknya nggak ada ya. Kecuali memang kalau yang seperti itu malah dalam tanda kutip patut dicurigain karena dia dalam kondisi yang memang sudah membutuhkan. Artinya mungkin karena sakit, merasa nggak enak, kemudian butuh asuransi jiwa kan. Nah, ketika pada saat itu sebetulnya justru dia pada posisi ya ditolak karena kan asuransi jiwa itu dia harus menghitung tingkat risiko seseorang. Nah, ketika dia berada pada posisi itu termasuk dia berarti memang benar posisinya memang lebih berisiko dibanding rata-rata orang. Nah, ketika dia apply kan harus ngisi itu, Cak. Ngisi pernyataan kesehatan dan sebagainya gitu. Malah peluangnya bisa ditolak gitu. Jadi ketika dia sadar, malah dia kemungkinan nggak tolak. Tapi sebagian besar orang kan nggak nyadar, nggak sampai pada posisi itu kan gitu. Berarti ini unik ya. Kalau misalnya saya jualan, misalnya sekarang jualan training bahas utang, orang, saya pusing lah utang, nyari-nyari, nelpon, saya perlu Anda gitu kan. Justru kalau asuransi, saya lagi sakit, saya perlu Anda itu ditolak. Tapi ya kemudian kalau orang yang di asuransi jiwa, dia akan justru tanda tanya, kenapa ya kalau dia lebih agresif nyari gitu. Di satu sisi pasti dia seneng gitu kan, tapi di satu sisi dia sebetulnya punya semacam apa ya, kayak alert gitu juga. Oke, berarti nanti ketika harus ada proses apa istilahnya underwriting, seleksi risiko, kan dia harus ngisi ini itu. Nah, itu harus jujur. Kalau misalkan itu nggak dilakukan dengan jujur kan bisa bermasalah di kemudian hari gitu. Nah, ketika jujur ternyata kita menggunakan istilahnya adalah risiko kesehatan dia di atas rata-rata yang lain gitu. Kalau di atasnya itu masih bisa ditoleransi, bisa diterima, tapi mungkin biasanya dengan biaya tambahan. Tapi kalau pencilan gitu ya, ya bisa jadi dia ditolak gitu. Ya, kalau bicara tentang proses di asuransi kayak gitu. Unik juga. Jadi Anda di sama sebetulnya Anda nggak bisa telepon agen asuransi untuk saya perlu asuransi, ditolak. Nah, sebetulnya di situ ada semacam apa ya, peluang yang bisa disampaikan oleh teman. Ini kalau bicara khusus yang tentang asuransi lah ya. Ada peluang bahwa ketika orang diajak bicara tentang asuransi itu nggak tertarik, bisa jadi masuknya dari situ. Karena pada saat dia kemudian tertarik, nah pada saat itulah kemudian dia justru akan kesulitan ketika dia harus mengambil produk asuransi. Ini kalau spesifik asuransi ya, kalau kita kan bicara berarti lebih tough ngejualnya ya, justru nyari orang yang tidak tertarik gitu. Tidak tertarik, dan bagaimana mau tertarik. Jadi justru nyari orang yang hari ini merasa belum butuh, kalau udah butuh justru agennya tuh lari. Tapi kan itu juga basically hampir terjadi di komoditas lain gitu juga nih, Sam. Jadi kadang-kadang orang sebagian besar kan nggak sadar kebutuhannya ya, gitu ya. Ketika dia
ya peran kita sebagai salesman kan memunculkan kebutuhan itu kan, betul nggak sih? Iya kan begitu. Iya. Tapi kalau kita begitu ada orang nelpon kita itu ya, saya perlu Anda mah kita seneng gitu. Oh iya, karena udah spesifik gitu ya, arahnya kemana, gitu. Itu tadi artinya ketika kita ketemu dengan calon klien yang, ya ini secara umum, bagaimana untuk menjual produk yang intangible, ya saya rasa prinsipnya itu tadi, membuat bagaimana produk ini menjadi tangible versi yang lain gitu. Kalau kita bilang tangible itu kan tadi ya, bisa dilihat, dirasakan, kemudian ya kalau mungkin diraba di terawang itu yang lebih ini lagi lah. Tapi kurang lebih bisa dilihat, bisa dirasakan, itu dalam arti gini. Artinya ketika kita bicara sama orang, meskipun produk asuransi jiwa itu intangible, dia itu bisa melihat secara vision gitu loh. Jadi, oke, kondisi sekarang baik-baik. Anda mungkin usia 40-an, masih produktif gitu ya. Tapi kita bisa membawa orang itu ke dalam situasi yang bisa dia bayangkan ketika mungkin dia pasca pensiun gitu ya. Ketika penghasilan mungkin tidak seperti sebelumnya gitu. Nah, dibawa ke arah itu dulu. Sampai kemudian orang merasa bahwa oh iya, saya buy-in apa yang Anda ceritakan karena memang itu relate dengan kehidupan saya nanti gitu. Jadi ada proses membuat sesuatu yang intangible tadi menjadi versi tangible yang bisa dicerna oleh dia. Dan ini dilakukan tentunya dengan storytelling kan. Cerita bisa jadi contoh saya sendiri atau mungkin contoh kalau nggak ngalamin contoh orang lain yang memang nyata gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih start awalnya. Atau dulu kan pernah ada tuh iklan tuh, siapa seorang eksekutif muda usia 36 tahun, meninggal, punya istri dan punya anak, itu kalau nggak salah diekspos sedemikian rupa itu, dan dia tidak tercover asuransi gitu ya. Itu salah satunya itu. Somehow itu bisa efektif, bisa jadi juga kadang-kadang, karena gini ya, market orang yang relate dengan asuransi itu nggak bisa dipastikan itu dia suka atau apa istilahnya, dia bisa menerima dengan konsep seperti itu gitu kan. Kadang-kadang mungkin kok terlalu naif gitu ya ketika dia menjelaskan dengan cara yang agak straightforward. Ada orang yang misalkan meninggalkan keturunan yang seperti ini gitu. Sebagian orang ada bisa nerima, sebagian orang ada yang merasa nggak terlalu comfortable dengan contoh-contoh seperti itu gitu. Makanya biasanya kalau teman-teman atau saya sendiri, teman-teman yang ketemu dengan calon prospek biasanya akan start dari cerita dulu gitu loh. Cerita, justru bahkan mungkin mulai dari pertanyaan dulu gitu. Dan itu juga nggak mudah sih, Cak. Artinya kan ada orang punya adagium gini. Selling is asking. Instead of selling is telling. Ya kan? Iya. Ya kan kalau kita ketemu dengan penjual apapun gitu, kalau orang itu terlalu banyak ngomong, telling ke kita kan come on, ini bukan sesuatu yang saya ingin dengar gitu kan. Saya nggak ada urusan dengan cerita Anda gitu. Nah, gitu kan. Tapi kalau dibalik gitu kan, nah itu keterampilan yang dibutuhkan di situ tuh. Kalau dibalik, tanyakan dulu gitu kan. Nah, tanyakan juga bukan nanyain yang sifatnya kemudian kayak kepo gitu kan. Bukan nanya, Bapak perlu asuransi nggak? Bukan gitu ya. Atau misalkan, Bapak penghasilannya berapa gitu kan. Ya sebetulnya start dengan building rapport gitu ya. Bangun kedekatan dulu sampai ketika kita nanya sesuatu yang sebetulnya kita butuhkan untuk nanti topik pembicaraan berikutnya, orang tersebut tidak merasa jengah atau tidak ngeblok dulu di depan gitu. Jadi bangun kedekatan sehingga kalau nanya-nanya, oh yang ngomong-ngomong apa ini sekarang anak berapa misalkan. Jadi kita bisa tahu state of financial kebutuhan keluarganya di tahap mana gitu ya. Itu penting gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, Cak. Iya. Oke, tadi ya. Jadi tantangan atau yang menarik di industri asuransi ini adalah sesuatu yang invisible tadi, nggak kelihatan tadi, atau ya memang nggak ada wujudnya ya, nggak ada wujud barang atau jasanya. Tantangan seorang sales adalah menjadikan sesuatu yang tidak berwujud ini menjadi berwujud di matanya target audiennya gitu dia. Ya, Oke, gitu. Ya, nah, itu melalui story tadi. Iya, storytelling. Dan storytelling kombinasi antara storytelling sama tanya. Kalau hanya storytelling doang kan ya tadi itu, ini bukan sesuatu yang pengen saya dengar atau yang saya butuhkan gitu kan. Tapi kalau dengan nanya, nanti story kita akan relate dengan konteks background dia lah gitu. Selling with asking. Karena tujuannya sebenarnya kalau ya saya rasa teman-teman mungkin juga berkecimpung di dunia sales, tahu kan ada namanya salesmanship itu kan, step-stepnya kan, mulai dari prospecting ya kan, kemudian ya building kedekatan atau rapport building ya kan, kemudian setelah itu yang paling penting sebetulnya menggali kebutuhan nasabah atau mungkin kalau pakai istilah sekarang pain point-nya ya kan. Kan kita sering dengar tuh istilah kita mau bikin startup
startupnya mau yang model apa, kita cari dulu target audience atau target market kita itu pain point-nya apa gitu kan. Problem of the word-nya apa gitu kan. Nah itu sama lah gitu. Tapi dalam skala mikro ketika ketemu sama calon pelanggan gitu ya, calon klien, ya mesti tahu dulu pain point-nya. This is something yang mungkin basic gitu ya, yang semua orang tahu gitu, tapi pada saat kita praktek belum tentu kita aware gitu. Pada saat ngobrol, pada saat apa gitu, nah itu kalau kita aware bahwa oke, saya mesti nemuin dulu poin-poin dia apa gitu. Pinpoint dia bisa jadi nggak bisa nyisihin penghasilannya gitu kan, atau mungkin ya macam-macam, dan bisa jadi ketika kita tahu pain point-nya, end up-nya bukan sesuatu yang terkait dengan insurance juga kan gitu ya, kita harus realize itu gitu. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya relatif sama dengan proses penjualan umumnya ya? Ya, prinsipnya sama sih. Cuma karena saya emang belum pernah mencoba aja. Oke. Mikir daripada nyoba yang gitu, yang ini udah ada barang dagangan yang lain. Gitu ya. Siap. Iya. Jadi, itu kan sebagai pribadi ya, sebagai personal, sebagai salesnya kan, Mas Yoga kan juga naik nih level ke atas, mulai dari dulu sebagai seorang salesman, sales sebagai person pribadi, kemudian menjadi manajerial ke atas. Itu apa yang dilakukan? Ini kan gimana nih biar tim kita nih semangat gitu menjualnya di tengah juga mungkin entah kompetisi lah, entah dia menghadapi problem dirinya atau yang lain. Ya, kalau yang tadi saya cerita itu mungkin lebih ke pengalaman atau bagaimana ketika kita langsung menghadapi klien kan gitu. Tapi kalau saya rasa teman-teman pengusaha, mungkin contoh tadi nggak bisa jadi 100% relate ya, tapi bisa jadi ketika kita punya pengalaman seperti itu, terus kita punya tim sales di bawah kita, apapun itu produknya, itu kan kita bisa tahu psikologisnya mereka kan. Nah, dan saya rasa ketika kita tahu ada trik atau tips untuk memasarkan produk yang intangible tadi, dan itu berhasil, ini mungkin bisa berguna juga ketika itu diterapkan pada produk apapun gitu. Nah itu di level kita menjadi memahami pekerjaan seorang sales. Ketika kita menjadi pengusaha, ya kalau saya sih memang belum pernah benar-benar menjadi pengusaha yang sifatnya independen gitu ya, tetapi memang dalam jalur karir saya pernah menghandle beberapa sales gitu. Berapa total sales di bawah yang terakhir dari Allianz Syariah itu? Ketika saya megang tim bank insurance, karena tim salesnya itu adalah organik perusahaan, itu pernah paling banyak itu saya pegang sekitar 90-an tim sales, ada sales supervisor dan sebagainya, dan itu di wilayahnya geografisnya di Jawa Barat gitu ya. Tapi ketika di pengalaman yang terakhir sebetulnya agak unik, karena tim salesnya itu bukan tim sales yang kita gaji, yang kami gaji langsung, karena mereka adalah partner kan gitu. Kalau kita bicara tentang keagenan kan, mereka adalah partner dari satu perusahaan yang mereka sendiri sebenarnya punya sistem gitu. Tetapi tim salesnya ini punya hierarki langsung ke leadernya mereka, tapi kan kita juga punya kepentingan untuk mendrive sales mereka gitu. Nah itu yang uniknya sih. Itu total berapa di bawahnya itu? Nah kalau ini bisa banyak sih, karena mereka bergerak kayak sel ya, jadi ada sistem yang ada hierarkinya. Kalau di total sih mungkin bisa sekitar 10, jadi start total di perusahaan itu 10.000, tapi mereka yang concern untuk memasarkan produk tertentu itu biasanya 30%-nya lah, 3.000-an 3.000 gitu. Ini luar biasa manage sales 3.000. Ya, tapi apalagi yang modelnya kayak gitu. Tidak direct kan kita kan, kalau misalnya ini kan kita manage dia untuk manage ke bawahnya kan gitu kan. Iya. Ya tapi memang kita megang biasanya leader-leadernya sih. Dan kita juga belum tentu punya akses langsung kepada ya saya bilang tadi sel gitu ya, karena mereka memang tidak hierarki lurus, tapi bisa jadi melebar, bisa jadi ke bawah gitu. Nah, tergantung bisnis model. Sebenarnya nggak ada persoalan dengan itu. Yang menjadi persoalan, dan ini juga saya yakin dihadapi oleh pengusaha, termasuk saya sendiri ya, how to manage our team sehingga sales itunya itu drive-nya itu tinggi gitu ya. Satu motivasi. Yang kedua adalah support dari kita gitu. Kurang lebih berputarnya di dua sisi itulah. Kalau kita bicara motivasi, itu sejauh yang saya punya pengalaman, itu bagaimanapun tetap uang itu nomor satu, tetap. Karena taruhlah kita punya
insentif dalam bentuk trip misalkan ya, atau mungkin dalam bentuk unggah mulia atau apa gitu. Sebetulnya itu kan konversi aja dari suatu yang sifatnya material gitu. Jadi bagaimanapun tetap kalau kita jadi pengusaha memang harus menyisihkan sekian persen dari harga produk, harga konsumen harga gitu ya. jualnya. Harga konsumen, harga finalnya kita memang harus mereserve sekian persen gitu. Dan memang saya melihatnya semakin intangible produk itu, semakin susah dipasarkan, berarti komponennya akan semakin tinggi. Dan kalau saya lihat dari teman-teman di industri gitu ya, ngobrol juga tadi dengan Cak Samsul, ya mungkin memang produk asuransi ini kalau disandingkan dengan yang lain yang paling tinggi gitu ya. Artinya bagaimana itu masih tetap works kalau kita memang harus mereserve sejumlah komponen untuk biaya komisi itu. Jadi pertama motivasi tetap kita bicara uang, Cak. Iya, karena memang saya juga kan juga banyak belajar di industri sales nih. Ada banyak industri yang tampaknya wah mentereng gitu karena produknya tadi tangible ya, lebih mudah. Jadi memang bonusnya nggak terlalu besar gitu. Ya kisarannya mungkin 1-2% aja. Jadi sebetulnya apa ya, kalau saya nggak menarik gitu. Jualan cuma dapat 1%. Iya, tetap sih masih merupakan motivator utama gitu. Tapi memang bukan satu-satunya gitu ya. Teman-teman yang di environment yang selama ini saya geluti, mereka melihat dua hal yang lain yang cukup penting. Yang pertama adalah well-being gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mungkin terlalu muruk atau utopis gitu, tapi bagaimana mereka diperlakukan oleh tim, oleh perusahaan gitu ya, sehingga mereka merasa nyaman, environment-nya healthy gitu ya. Terus dia juga happy juga di situ gitu. Karena ini dua hal yang bisa ngalor sama ngidul nih gitu. Ketika kita push dia untuk perform dengan wortel itu ya, dengan carrot gitu kan, yang dengan persentase yang bagus tadi. Iya kan? Tapi kan kita sebenarnya harus mengimbangi dia juga kan dengan environment yang membuat dia juga tetap merasa nyaman bahwa oh ya saya masih dilihat sebagai manusia gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang benar-benar ketika dia tidak perform gitu ya, kita sebagai atasan atau sebagai supervisor gitu benar-benar tidak ngelihat itu. Nah ini yang mungkin sering terlupakan gitu. Jadi kalaupun tidak perform, maksudnya kita tetap ngelihat tuh tetap apa? Tetap memotivasi, tetap apa gitu? Tidak mengubah cara kita memandang terhadap dia, tidak kemudian kan hampir seperti kita men-treat anak-anak kita lah gitu. Dia belajar ada yang baik, ketika enggak, tetap aja sama. anak Cara gitu ya. ngomongnya kan sama gitu. Tapi ya mungkin ada justru yang cara ngomongnya kemudian beda ketika satu tidak perform gitu ya, yang satu perform, oke, kemudian setiap saat diperbandingkan gitu. Nah, saya melihat nih tips juga mungkin buat teman-teman pengusaha yang punya tim sales gitu. Ada salah satu trik yang dia itu mengcompete itu satu orang dengan orang lain, tim satu dengan tim lain gitu. Sebetulnya sah-sah aja sih di dalam satu cara kita mendrive tim gitu ya. Tapi somehow kompetisi ini belum tentu bisa dipersepsikan benar oleh mereka sebagai timnya. Kalau kita mengkomunikasinya itu nggak benar gitu. Jadi ketika ada orang yang menang, wah bener-bener kayaknya tuh dia the best, anak emas dan sebagainya gitu. Padahal semua itu kan temporer gitu kan. Suatu saat dia bisa turun, suatu saat dia yang satunya bisa naik gitu. Jadi menjaga balancing itu untuk di tim menurut saya itu justru lebih penting instead of bener-bener cuman ngedrive mereka dengan carrot itu tadi, Pak. Jadi artinya begini ya, selain tadi kita memberikan benefit yang bagus, ya secara materi bagus, environment mensupport di antaranya perlakuan yang sama, komunikasi sama. Ketika si A katakanlah saat ini bagus, si B mungkin kurang bagus, tetap sebetulnya kita kayak ke anak lah. Ya kayak ke anak lah. Yang anak yang namanya anak, walaupun satu ini mungkin sedang karakternya nggak bagus, nggak cocok sama kita, gitu tetap aja anak gitu ya. Oke. Iya. Nah, sama yang ketiga, kalau dari sisi motivasi yang saya belajar dari teman-teman yang saya coba observe itu, mereka juga depend much on relationship di antara teman-teman satu sales team itu sendiri. Tapi sekali lagi ini memang tergantung pada bagaimana jenis dan karakter usaha kita ya gitu. Kalau di insurance yang intangible tadi, saya lihat beberapa tim yang memang perform itu dia bisa menciptakan hubungan personal, interpersonal itu ya memang enak. Jadi merasa seolah-olah, oh kalau saya tidak menjadi anggota bagian dari tim itu, kayaknya saya ada yang hilang deh gitu. Sehingga orang juga merasa sayang nih kalau misalkan saya tidak perform dan bisa bertahan di tim itu gitu.
Jadi penting juga. Menurut saya penting Jadi juga justru bukan berkompetisi di antara tim itu ya. Misalnya katakanlah gini, kita sejawat nih, sama-sama di satu tim sales di suatu perusahaan atau suatu agensi kalau di situ kan ya. Ini bukan berkompetisi di antara kita ya, bukan ya. Kompetisi ini ada dua sih sebetulnya. Membahasakan kompetisi itu antara tim satu dengan tim yang lain. Ada yang dia selalu membahasakan kompetisinya itu antara Anda dengan Anda sendiri gitu. Jadi kompetisi saya dibandingkan dengan saya yang sebelumnya. Dengan saya ngejar angka saya sendiri. Angka sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya bisa diterjemahkan nih dalam program rewards, dalam program kompensasi yang ada di perusahaan itu. Jadi contohnya ya, misalkan kita mau memberikan rewards, bisa jadi rewards itu compete antara satu tim dengan tim lain, satu orang dengan orang lain, atau dia berdasarkan performance dia dibandingkan dia sebelumnya ini gitu. Jika naik dari sebelumnya ada benefit tambahan. Ya kan kita setiap saat bisa memberikan benefit tambahan, tapi benefit tambahan itu diberikan based on what gitu kan. Nah, bisa based on dia tertinggi di antara yang lain, atau based on grafik dia yang dia bisa capai naik gitu. Nah, konon yang berdasarkan dari dia punya historical yang dia bisa mempertahankan growth, itu yang lebih sustain karena orang lebih merasa bahwa saya compete dengan diri saya sendiri dan ketika saya berhasil saya bisa diberikan reward oleh perusahaan gitu. Tapi ini menarik ya tadi ya, bahwa tadi ya relationship di antara tim itu. Berarti ini juga ada hubungannya dengan leadernya lah ya, atau dengan supervisornya. Artinya gini, saya sayang banget, tadi bagus itu bagi saya itu sesuatu yang menarik ya. Saya sayang banget kalau sampai keluar dari tim ini gitu karena nyaman. Itu sedemikian penting bagi sales. Saya ya dalam interaksi saya dengan teman-teman yang mereka punya tim gitu kan, kemudian saya bisa ngamatin ya berapa tim yang perform gitu kan. Kalau misalkan pas saya lagi ngobrol sama mereka gitu kan, dengan tim yang mungkin mereka struggle gitu ya, yang perform tuh memang rata-rata begitu. Dia merasa ada pride, ada kenyamanan, dia tetap bertahan di dalam tim itu sehingga dia sayang nih kalau saya nggak sampai keluar karena nggak perform dari tim, berarti saya kehilangan environment itu gitu. Luar biasa. Oke, jadi 3 nih ya. Pertama untuk tim yang pertama carrot-nya, wortel-nya lah ya, iming-imingnya dari segi materi. Yang kedua tadi dia merasa dihargai, well-being dihargai ya. Yang ketiga tadi support ya. Yang ketiga lebih ke bagaimana dia bisa membangun tim sehingga orang merasa kalau keluar dari situ ada yang hilang gitu. Nah, itu yang terkait dengan motivasi. Iya, motivasi. Nah, yang kita lihat dari orang itu. Nah, kalau yang kedua yang nanti mungkin akan kita ceritakan support dari sisi kitanya. Kepada apa tuh support dari sisi kitanya apa tuh? Nah, kalau support sebagai seorang pengusaha ya, sebagai seorang pengusaha ya. Nah, ini bisa setuju bisa enggak gitu ya, tapi kita bicara sesuatu yang mungkin sifatnya general. Support kita kan bisa dari 3 sisi ya. Kalau kita analoginya itu kayak berhubungan dengan hands gitu, tangan, hati dan pikiran gitu kan. Apa itu berarti hands, heart sama brain. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau mau disimpulkan support kita udah lengkap belum dari 3 dimensi itu gitu kan. Kalau bicara tangan artinya berarti membuat keterampilan kan. Nah, yang tadi saya cerita di depan itu sebenarnya masuknya kategori keterampilan. Yang tadi keterampilan storytelling ya kan, itu soft skill kan, keterampilan. Maksudnya kita sebagai pengusaha mentrain dia, ngajarin dia, fasilitasi dia. Dan akan lebih efektif kalau memang misalkan dulu kita juga pernah punya pengalaman yang sama di situ gitu. Apalagi misalkan produk yang kita jual entah sama atau tidak gitu, tapi kita bisa bercerita sesuatu yang memang dia hadapin nyata. Dan itu juga bisa dilakukan dengan misalkan kita sebagai pengusaha punya salesman. Ya pastinya kita pernah lah ya bener-bener di posisi mereka kan. Ketika kita ngomong pasti nyambung. Jadi intinya ketika kita membuat tangan mereka lebih terampil gitu ya, tangan dalam tanda kutip ya, mengasah keterampilan mereka, kita juga tahu yang harus ditekankan poin-poin pentingnya. Ya contohnya tadi tuh kalau kita bicara tentang bagaimana membuat sesuatu yang intangible gitu ya. Satu itu tangan. Yang kedua dari brain, artinya lebih ke product knowledge sih kalau saya. Product knowledge lebih ke bagaimana ketika tim kita salesman kita itu ketemu dengan orang, terus orang itu berbagai macam background-nya, ngobrol dengan mereka, dia tidak ada gap of knowledge gitu ya, atau nyambung lah gitu lah, gamanya nyambung ya gitu. Nah itu penting. Kadang-kadang kita punya tim sales yang dia agak kuper gitu ya, ketemu orang yang mungkin background-nya beda dikit, diajak ngobrol, dari awal aja udah kelihatan bahwa dia tidak tertarik gitu. Saya rasa Cak Sam juga mungkin pernah tuh ketemu dengan orang kayak gitu. Dia hanya peduli pada
produk yang dia gitu kan. Padahal kadang-kadang kita pengen ngomong yang agak luas dikit. Ketika ngomong ditarik agak luas dikit, wah dia udah kelihatan tuh raut mukanya tidak interest gitu. Itu akan balik lagi kan, tercermin ke kita kan. Itu tugas pengusaha untuk mentrain ininya. Mentrain, menurut saya tugas pengusaha untuk memfasilitasi agar mereka paling tidak berpikir bagaimana mengembangkan knowledge gitu ya. Tapi yang paling simple ya sebetulnya di product knowledge itu aja dulu gitu. Apapun yang kita bicara tentang, ya balik-balik lagi-lagi kalau kita contohnya yang asuransi tadi, itu sebetulnya banyak sekali knowledge seputar produk yang mungkin simply orang kadang-kadang cuman, yang penting saya bisa presentasi, ada tabel, ada brosur, saya jelasin brosur gitu ya. Padahal di luar itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus diantisipasi gitu. Bahkan ketika itu nggak ditanyakan pun, kalau kita bicara tentang produk yang terutama yang high regulated, nah itu bisa jadi kita harus tahu aspek-aspeknya. Kalau saya tuh kalau ada sales datang begitu nggak beli saya. Udah jelasin begitu. Straight forward gitu, to the point. Datang, saya beberapa hari yang lalu kan kita ngundang calon vendor lah, salesnya datang. Pak, mohon izin saya mau ceritakan dulu perusahaan saya, buka laptop begitu. Exactly. Saya diam aja. Nah, dulu ketika pada saat teknologi digital belum kayak sekarang, itu yang tadi Cak Sol cerita, saya jalan pakai dasi bawa brosur gitu kan. Waktu saya jadi sales dan juga ketika saya jadi supervisor, saya selalu ngajarin. Kan dulu kita sering buka, ini kedaan zaman dulu banget lah, di mall gitu kan, terus kita nyegat orang pakai brosur gitu kan. Itu bisa dibilang hampir nggak pernah efektif. Karena begitu terima pasti dibuang gitu. Yang harus dilakukan adalah kontak ngobrolnya dulu. Baru ketika udah selesai, nah ini brosurnya gitu. Kadang-kadang kan orang karena merasa nggak nyaman, dia merasa bahwa brosur itu adalah jembatan komunikasi. Padahal kan enggak kan? Iya kan? Iya. Brosur, laptop, dan sebagainya jembatan komunikasi. Padahal ketika dia disodorkan, dia adalah pengganggu komunikasi yang paling utama gitu. Tapi gini kan, kita itu kalau dikasih brosur di mall dibuang, tapi kita melakukan itu kan. Iya. Lupa ya. Padahal kita tuh nggak. Iya benar, lupa. Posisi sebagai klien sama posisi sebagai salesman ya. Iya benar. Iya. Gitu. Oke, ini luar biasa ini diskusi hari ini. Itu tadi yang dua ya, skill sama knowledge. Yang ketiga tentunya yang dari hati sih. Menurut saya itu lebih ke moral ya. Ya kalau moral sih ini balik ke pengusaha masing-masing gitu. Tapi menurut saya bahasa yang paling universal, mata uang yang paling diterima itu adalah kalau kita tetap pegang pada etika dan kejujuran gitu. Ya, terus terang ketika kita bicara di dunia sales gitu, itu kan banyak sekali tikungan-tikungan, belokan-belokannya gitu kan. Nah, kalau kita jadi pengusaha tetap harus mencontohkan suatu bahwa ada nilai-nilai yang kita mesti junjung tinggi, dan itu juga ada values yang dipegang. Nah, itu yang harus penting. Jadi entah apapun kita punya jenis bisnis, pokoknya rumuskan dulu tuh value-nya. Misalkan kejujuran, gitu kan, keterbukaan pada klien gitu. Terus ya mungkin dua hal itulah yang penting yang menurut saya bisa diterjemahkan ke dalam credo atau apa yang mungkin selalu direpetisi, diulang-ulang gitu. Kalau di kita itu salah satunya autentik itu. Nah, autentik itu begini. Kita kan ngajarin orang nih ya, ngajarin orang berbisnis, gimana caranya bisnisnya buat class operation gitu. Maka kita nggak bisa sekedar ngajarin ngomong Anda begini begitu, tapi kita melakukannya gitu. Iya. Itu kan ya, seperti itu kan yang disebut dengan maksudnya dengan heart itu kan. Itu. Jadi ya pokoknya ada value yang siapapun dalam tim kita selalu ingat bahwa ini yang dipegang. Nah, di sini authenticity. Ya, betul mungkin itu. Oke. Bagaimana dengan ini nih ya? Ini kan tadi prosesnya membuat dirinya termotivasi, kemudian kita ngasih support. Bagaimana dengan penghargaan? Penting nggak itu bagi seorang sales misalnya yang berhasil dikasih penghargaan? Sementara tadi ada kalimat nih ya, kita harus memperlakukan yang sama gitu. Padahal nggak bisa juga. Sama lah, sebagai orang tua tetap aja ada kecenderungan ketika anak kita itu baik, soalnya kalau dia minta-minta, iya kan? Dan ketika ini anak ini kalau dikasih duit habis kan tetap aja, sama-sama minta duit, kalau ini kasih aja, kalau ini kayak mikir dulu gitu kan, tetap ada begitunya itu. Tetap penting sih kalau menurut saya, sampai titik ini atau mungkin sampai di era yang seperti sekarang dibandingkan mungkin kita jadi salesman 20 tahun yang lalu gitu ya. Penghargaan itu masih penting sih. Makanya kalau misalkan kita lihat
teman-teman pengusaha yang punya bisnis dengan model misalkan multi level ya, atau mungkin yang memang dia harus mengerahkan banyak tenaga penjual gitu, itu selalu akan ada penghargaan yang sesuai dengan kriterianya lah gitu. Iya. Itu tetap penting karena itu membuat sales atau tim sales kita itu punya sesuatu yang dituju dalam jangka waktu tertentu gitu. Tetapi jangan juga dilupakan bahwa itu adalah segalanya gitu, karena penghargaan itu udah pasti reward yang seperti itu sifatnya temporer sih, sifatnya temporer. Ketika itu udah tercapai, orang akan what next-nya gitu. Jadi nggak akan long lasting lah gitu. Tapi tetap itu harus ada. Perlu ya. Gitu. Mungkin begini ya, penghargaannya tadi kan secara materi sudah jelas nih ada penghargaan. Ada di luar materi, mungkin saya maksud itu entah celebration atau apa. Oh, yang celebration. Sehingga tetap aja bagi yang berhasil ini dapat nama lah, dapat plakat lah, atau dapat ya apalah. Ya sehingga treatmentnya tentu beda dengan yang belum berhasil gitu kan. Itu tetap, menurut saya tetap penting. Diperlukan ya. Penghargaan dalam bentuk yang misalkan non material, mungkin dalam bentuk privilege gitu ya. Mungkin bisa jadi kalau perusahaan ini mempunyai fasilitas lain, ini dibedakan supaya penghargaannya sejauh itu fair, artinya memang based on suatu yang jelas, ya itu tetap oke sih. Kalau balik ke tadi yang saya maksudnya itu adalah lebih ke the way we treat people gitu. Jadi tetap kita menghargai orang, baik yang dia berprestasi atau tidak, itu penghargaan dalam bentuk bagaimana kita men-treat dia. Istilahnya gini, bukan berarti kalau Cak Sul ini lagi jelek gitu kan, terus saya cak ngomong juga, saya nggak mau gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang mungkin lebih ke malah makin jauh kan jadinya. Makin jauh kan gitu. Karena kenapa saya bisa bilang begini? Karena ada tipikal leader-leader di sales yang benar-benar men-treat orang itu kemudian membedakan only based on prestasinya dia gitu. Gitu. Tapi kalau penghargaannya yang sifat yang bagus saya kasih penghargaan, yang mungkin celebration dan sebagainya itu bukan maksud itu, tapi dalam arti tadi komunikasi kita ya. Betul, komunikasi. Oke, ini luar biasa. Tapi terakhir nih pertanyaan terakhir ya. Ini kita nih kuliah berapa semester nih ya. Saya punya pertanyaan terakhir begini, Kang Mas ya. Entah benar atau tidak, ada seorang salesman yang bagus ketika dia menjadi seorang sales. Kan biasanya perusahaan tuh ingin naikin dia tuh karirnya kan ya. Entah menjadi supervisor lah atau berikutnya manajer. Tapi begitu dia handle orang lain, itu hilang itu ininya tuh. Di mana ini prestasinya itu? Itu kenapa bisa terjadi begitu gitu? Atau gimana mengatasinya agar seseorang dia bagus sebagai seorang salesman pribadi, begitu naik menjadi supervisor, manajer pegang tim, dia juga tetap perform gitu. Exactly. Saya dalam karir saya mengalami dan melihat juga beberapa fenomena seperti itu. Dan kalau mau saya tambahkan, bisa jadi kadang-kadang gini, ketika kita mempromosikan seseorang based on penjualan mereka, itu kan kriteria yang fair buat semua orang. Tapi orang yang jualannya bagus, belum tentu kemudian dia jadi leader yang bagus kan. Nah, kebalikannya, ketika kita merekrut orang yang mungkin biasa-biasa aja, dan ini terbukti bagus, tapi bisa jadi kayak ada rumor bahwa kok dia jualannya nggak bagus, tapi kok dipromot gitu kan. Jadi kan kayak ada semacam dilema gitu kan. Sebetulnya yang kita jadi obrolan obrolan juga kan di belakang. Jadi kalau kita mau promote orang itu base-nya on apa kan gitu. Nah ini unik. Saya mungkin punya sedikit jawaban, tapi tetap teman-teman usaha juga melihat juga dalam konteks masing-masing ya. Satu hal yang saya lihat itu benar banget. Jadi beberapa kali case atau fenomena di mana ketika kita mempromot orang yang hanya based on penjualannya, itu dia ternyata nggak mempunyai leadership yang cukup untuk handle tim. Ternyata jawabannya relatively simple, karena ketika kita ngambil benar-benar top sales, terus kita hanya lihat angkanya, biasanya memang top sales itu adalah mereka yang memang individual achiever. Dia memang benar-benar fokus untuk bagaimana dia sendiri berhasil gitu. Dia agak kurang punya sense of sharing, sense of care dan sebagainya gitu. Nah kebalikannya, mikir diri sendiri pokoknya berhasil gitu. Kalau kayak sprint itu dia nggak peduli yang kanan kiri, yang penting gue nyampe dulu gitu ke targetnya gitu. Nah bahkan di sisi lain kadang-kadang ada achiever yang tidak top banget, tapi dia lumayan lengkap nih. Nah ini sebetulnya bisa dilihat ketika kita mau mempromosikan seseorang, bisa dilihat track record dia. Mungkin amatin aja dalam 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana itu sebenarnya kalau kita punya sebagai posisi di supervisor atau manager, relatively udah bisa baca itu. Artinya kalau kita mau mempromot orang dari awal, mesti fair juga ngasih kriteria bahwa yang akan punya kesempatan dipromot
tidak hanya mereka yang Top top sales. sales saja, hanya bertahan top sales gitu ya. Tapi kita punya kriteria yang lain gitu ya. Nah, mungkin bisa dikasih contoh dengan cara pendelegasian. Misalkan kita punya tim misalkan banyak, contohnya aja mereka untuk ngajar. Itu yang paling gampang misalnya gitu. Ngajar itu nularin keterampilan penjualan dia. Nah, Iya, kita iya. lihat, kita amatin gitu. Nah, dari situ kelihatan. Artinya ketika itu dilakukan, buat orang tersebut mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk dia menunjukkan bisa atau enggak, tapi juga menjadi semacam ukuran fairness-nya bahwa oh iya ternyata memang bukan yang top sales-nya juga gitu, yang memang menjadi kriteria untuk dipromot gitu. Lalu bagaimana kalau begitu sekarang kita udah kadung nih ya, kadung mempromot top sales, menjadi supervisor, menjadi manajer, dan ternyata itu kan nggak perform Nggak gitu perform. loh. Karena tadi berat bagi dia men-switch yang awalnya mikir dirinya sendiri, mulai memikir banyak tim nih. Nah, gimana, apa yang bisa kita support untuk orang ini agar juga tetap berhasil di level itu gitu? Saya pernah di situasi seperti itu juga. Jadi diberikan mandat gitu ya untuk pegang tim sales, kemudian ternyata benar-benar berbeda gitu ya. Banyak komplain dari timnya, dia nggak bisa bikin bonding dan sebagainya. Ya kita Atau nanti pilih kasih ya kan, atau bahkan karena dia memang masih bisa menjual, dia lebih mengutamakan jualannya dia daripada membina timnya gitu. Ya yang paling utama memang balik lagi sih, kita sodorkan data kepada dia bahwa selama leadership dia misalkan angkanya nggak nyampe, berarti itu kan the final judge-nya lah gitu, hakim yang paling fair ya paling angka. fair angka itu dulu kan gitu. Nah dari situ kemudian kita tanyakan lagi ke dia sebetulnya orientasi karir dia itu kemana gitu, karena bisa jadi dia punya aspirasi atau orientasi karir yang lebih nyaman buat dia kalau jadi personal producer ketimbang dia ngadu tim. Dan banyak juga yang kemudian bilang, iya kayaknya saya pokoknya ngurus bisnis aja lah, saya jadi sales aja lah. Ya, pokoknya siapapun manajer saya tetap sales. Jadi bisa jadi dia tetap senior sampai mungkin usia senior, yang lain naik dia nggak ada masalah. Tapi satu yang mesti diingat Cak Sul, kalau kita jadi pengusaha memang harus membuat jalur reward dan jalur karir. Yang berbeda dua-duanya. Yang buat personal achiever juga dia merasa bahwa saya tetap dihargain meskipun saya memilih tetap di sini. Nah, yang di sini karena dia karena karirnya gitu. Karena ada orang yang merasa bahwa aduh, kalau saya kayak gini terus merasa hanya dihargai ketika saya achieve aja misalkan gitu. Ya memang benar sih seperti itu, tapi kalau kita bisa membuat semacam penjenjangan juga gitu ya, berdasarkan masa kerja atau berdasarkan hal yang lain gitu ya. Nah, itu akan membuat orang ini juga merasa terhargai dan dia bisa tetap loyal. Gitu. Oke. Sahabat pengusaha, ini luar biasa hari ini kita pelajarannya ya. Kita belajar salesmanship, selling skill, ya manajemen sales nih luar biasa hari ini dari Pak Edi Yoga Prasetyo. Beliau ini seorang yang street smart dalam urusan sales, mulai dari bawah jadi salesman pakai dasi bawa maaf sampai menjadi top level top level dari sebuah perusahaan multinasional. Nah, demikian pelajaran hari ini, kita banyak pelajaran dari beliau, dan ingat, leaders learn from the best. Terima kasih. Saya Samsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.